Panduan sidang anak-anak online bersama orang tua. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Masih ada rasa sukacita kan? Pastinya masih dong. Nah, hari ini kita akan berkidung satu lagu yang berjudul apa? Jagalah aku ya Tuhan. Nah, mari kita sama-sama bernyanyi ya. Musik. Jagalah aku ya Tuhan, biar ku jalan yang lurus. Baiklah dirimu Tuhan, biar ku capai tujuanku. Hanya oleh pimpinanmu, baru ku maju tapaku. Mohon sinarkan wajahmu, menyeramiku selalu. Adik-adik, lagu ini ada gerakannya kan? Nah, adik-adik juga pasti udah pada tahu nih. Mari kita memakai gerakannya ya, sambil bernyanyi lebih semangat lagi. Oke. Jagalah aku ya Tuhan, biar ku jalan yang lurus. Baiklah dirimu Tuhan, biar ku capai tujuanku. Hanya oleh pimpinanmu, baru ku maju tapaku. Mohon sinarkan wajahmu, menyeramiku selalu. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kita berdoa bersama-sama yuk. Nah, ayo kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini memberkati setiap diri kami. Tuhan Yesus, jaga kami Tuhan, manapun kami berada, biarlah Tuhan terus melindungi kami. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kami tertuju dan fokus terhadap perkataan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang bejana. Nah, bejana ini adalah sesuatu benda yang dapat diisi oleh sesuatu. Contohnya nih, di rumah kalian ada gelas. Gelas ini dapat diisi oleh air. Nah, ini adalah sebuah bejana. Nah, adik-adik dulu nih di Kana ada orang yang ingin menikah. Mereka bukan dari kalangan orang kaya, tetapi mereka sangat bahagia. Nah, mereka berunding nih, mereka ingin mengundang seseorang. Mereka sangat ingin mengundang satu orang. Nah, mereka sangat ingin mengundang Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Nah, di dalam pesta itu, ketika pesta itu harinya tiba, mereka sangat bahagia. Pesta itu berlangsung sangat sederhana, tetapi mereka sangat bahagia. Nah, adik-adik banyak sekali nih dari keluarga juga teman-teman mereka yang hadir dan datang dalam pesta pernikahan itu. Nah, dulu nih di zaman dulu pesta pernikahan bukan berlangsung selama beberapa jam, tapi berlangsung selama beberapa hari. Nah, adik-adik juga nih para pelayan pergi nih bergegas ke dapur. Mereka keluar masuk membawa baki berisi hidangan, yaitu kue dan buah-buahan. Nah, juga mereka membawa buyung. Buyung ini adalah tempat air yang sangat besar yang terbuat dari tanah liat. Nah, mereka membawa buyung-buyung ini yang berisi anggur ke hadapan pemimpin pesta untuk disajikan kepada para tamu. Nah, di dalam pesta itu juga terdengar musik-musik yang sangat bahagia. Nah, mereka juga yang hadir dalam itu, mereka sangat bahagia dan tertawa dan bahkan bercakap-cakap nih. Nah, tiba-tiba nih ada satu masalah yang terjadi. Nah, ketika pesta berlanjut, tiba-tiba nih anggur yang disajikan habis. Nah,
tak seorang pun yang berani menceritakan hal ini kepada mempelai pria, karena mempelai pria akan merasa sangat malu. Dulu nih ketika mengadakan suatu pesta, tiba-tiba anggurnya habis, itu adalah hal yang sangat memalukan. Nah, semua orang yang ada dalam itu menjadi panik. Nah, ketika Maria nih, ibu Tuhan Yesus, mendengar bahwa mereka kehabisan anggur, ia pergi kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, mereka kehabisan anggur. Kemudian Maria kembali kepada pelayan-pelayan itu dan berkata, apapun yang Tuhan katakan kepadamu, turutilah. Nah, Maria tahu bahwa Tuhan Yesus pasti punya cara untuk menolong mereka. Nah, demikian pula dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita hanya perlu bersandar pada Tuhan, datang pada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, adik-adik, ketika Tuhan mendengar itu, Tuhan melihat sekelilingnya. Tuhan melihat ada 6 tempayan yang besar dan terbuat dari batu. Lalu Tuhan menyuruh para pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air hingga penuh. Nah, pelayan itu taat dan mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Kemudian pelayan-pelayan itu berlari ke sumur dan membawa buyung demi buyung berisi air. Kemudian mengisi tempayan itu hingga penuh. Nah, kemudian mereka menghadap Tuhan dan berkata, kami telah mengisi tempayan-tempayan ini hingga penuh dengan air. Terus selanjutnya apa yang akan kami laksanakan? Nah, Tuhan berkata bahwa timbalah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Nah, pelayan-pelayan itu juga taat terhadap perkataan Tuhan. Mereka menimba air itu dan membawa ke pemimpin pesta. Nah, ketika pemimpin pesta mengambil air itu dan memasukkan ke dalam cawan, para pelayan-pelayan ini merasa takut. Hati mereka berdebar-debar apa yang akan terjadi. Ketika pemimpin pesta meminum air ini, pemimpin pesta ini sangat bahagia. Ia berkata bahwa mempelai pria menyajikan anggur yang terbaik. Padahal ia tidak tahu bahwa yang dia minum adalah Tuhan telah mengubah air ini menjadi anggur. Nah, adik-adik, kakak bercerita sampai di sini. Selanjutnya Kak Tony akan menceritakan apa sih yang perlu kita lakukan di rumah ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini. Nah, adik-adik kan sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Nah, kita bisa melihat melalui cerita tersebut bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah air menjadi anggur. Nah, kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mampu menyelesaikan setiap masalah dalam keluarga. Nah, adik-adik, yang perlu adik-adik ketahui adalah di dalam hidup kita, Tuhan Yesus bisa menolong kita di dalam setiap kondisi kita. Nah, adik-adik, melalui cerita tersebut, apa sih yang bisa kita pelajari? Adik-adik, kita bisa mempelajari bahwa ketika kita ada dalam masalah dalam keluarga kita, adik-adik bisa berdoa, bisa menyeru nama Tuhan, adik-adik bisa membaca firman Tuhan. Adik-adik perlu menjadi orang yang terus bersandar kepada Tuhan. Baik masalah kecil maupun masalah gede, adik-adik perlu bersandar pada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk minggu depan kita ada ayat hafalannya. Dia terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 25. Di sini dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Matius pasal 6 ayat 25. Janganlah khawatir akan hidupmu. Nah, adik-adik, sidang kita sampai di sini. Mari kita bersatu dalam doa. Kak Tony yang mimpin ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas dirimu sendiri. Bagaimana dirimu menolong setiap keperluan kami. Tuhan, biarlah kami menjadi orang yang terus bersandar pada dirimu. Tuhan, baik dalam segala masalah kami. Tuhan, kami terus mau mencari Dikau. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang terus berdasarkan dirimu. Tuhan, menjadi anak-anak yang mengandalkan Dikau. Tuhan Yesus, terima kasih.